Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Aditya Agustin dari kelas D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Selamat menyaksikan. Lanjut ke nomor 1, yaitu tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang Babilonia dan Maya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu aturan penulisannya, di mana segitiga yang mengarah ke bawah ini melambangkan satuan, dan segitiga yang mengarah ke kiri melambangkan puluhan atau 10 ya. Dan segitiga yang mengarah ke bawah dan ke kanan ini melambangkan pengurangan. Dan satu lagi yaitu tanda alis ya, alis terbalik. Nah, ini disebut tanda selang. Nah, lanjut kita mengubah dari 67.895 itu sama dengan 18 dikali 60 pangkat 2 ditambah 51 dikali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 15. Nah, dikarenakan 67.000 ini lebih dari 60, maka kita menggunakan bilangan dasar 60, yaitu 60 pangkat 2 dan 60 pangkat 1 dan selanjutnya. Jadi langsung saja dapat kita tuliskan maaf. Nah, ini itu melambangkan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Dan ini tanda selang 2 yaitu 60 pangkat 2 dan yang ini 51. Lanjut, ini melambangkan 60 pangkat 1, yang ini 30 dan yang terakhir 5. Sehingga 67.895 itu dilambangkan dalam Babilonia itu yaitu seperti ini. Lanjut kita ubah 67.895 ke dalam lambang bilangan Maya. Sehingga 67.895 itu sama dengan 9 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 8 dikali 18 dikali 20 pangkat 1 dikali 10 ditambah 5. Nah, kenapa ini bisa 18 kali 20 pangkat 2 dan 18 kali 20 pangkat 1. Nah, dikarenakan 67.895 itu lebih besar dari 20, maka kita gunakannya ini, rumus ini, 18 dikali 20 pangkat 2, 18 dikali 20 pangkat 1 dan seterusnya. Dan jika 67.000 ini dan jika bilangannya lebih kecil dari 19, maka kita tuliskan dengan bilangan satuan. Nah, lanjut saja, dan yang diubah ke dalam mayanya itu hanya angka 9, 8, 10, dan 15 saja.
Dan langsung kita ubah untuk bilangan maya angka 9. Nah, kita tuliskan dengan titik 4, di bawahnya ada strip, ini melambangkan 9. Lanjut untuk 8-nya, titik 3, di bawahnya strip, ini melambangkan 8. Terus untuk angka 10-nya, ini kita lambangkan dengan strip 2, ini 10. Dan untuk 15 kita lambangkan dengan stripnya ada 3. Nah, ini 15, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik ini artinya itu 1 dan garis ini artinya 5, sehingga 67.895 dalam bilangan mayanya itu ini. Lanjut ke nomor 2, yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Nah, yang pertama kita ubah dulu ke bentuk polar terlebih dahulu, yaitu kita lihat pada gambar berikut. Nah, gambar ini. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa akar 6 itu ialah X atau sisi miring. Dan negatif akar 2 ini sama dengan Y atau sisi depan. Dan R yaitu sisi miring. Dan maaf, untuk akar 6 yaitu sisi samping ya. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari R itu, R ialah akar 6 pangkat 2 ditambah negatif akar 2 pangkat 2, sehingga sama dengan 6 ditambah 2 dengan R akar 8. Dan kita sederhanakan, akar 8 itu yaitu 2 akar 2. Nah, argumen dari alfanya, argumen alfa itu dihitung dengan sinus, sehingga menjadi sin alfa sama dengan Y per R. Sudah kita ketahui bahwa Y-nya yaitu negatif akar 2 per R-nya yaitu 2 akar 2, sehingga dioperasikan yaitu negatif 1 per 2. Nah, Y sebagai pembilang ini mempunyai nilai negatif, dan R sebagai penyebut ini mempunyai nilai positif, sehingga nilai alfa berada di kuadran 4, sehingga alfa sama dengan negatif 30 derajat atau 300 derajat. Jadi akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Langsung saja kita distribusikan ya, atau kita masukkan dari rumus dari hasil mengurangi tadi. R-nya yaitu 2 akar 2 dikali cos alfanya yaitu negatif 1 per 2
ditambah I sin negatif 1/2. Nah, kita lanjut ke bentuk Euler. Euler dari akar 6 kurangi I akar 2. Nah, dapat diketahui R sama dengan X ditambah Y. Jika R sama dengan akar 6 ditambah I akar 2, maka Euler atau Euler atau pangkat R sama dengan pangkat X dikurangi YI, sehingga pangkat R sama dengan pangkat X dikali pangkat YI. Maka kita distribusikan, itu X sama dengan akar 6 dan Y sama dengan negatif akar 2, menjadi pangkat R atau Euler sama dengan pangkat akar 6 dikali pangkat akar negatif akar 2. Maaf. Nah, IQ atau I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Sama dengan pangkat X kali cos Y ditambah sin Y, sehingga pangkat akar 6 dikali cos negatif akar 2 ditambah I sin negatif akar 2. Nah, jadi ini bentuk Eulernya ya. Euler. Sehingga ini Z akar 6 kurangi I akar 2 dalam bentuk Eulernya yaitu akar 6 dikali cos negatif akar 2 ditambah I sin negatif akar 2. Lanjut ke nomor 3, misalkan operasi tambah bulatan dan kali bulatan dalam sistem bilangan real R didefinisikan A tambah bulatan B sama dengan A ditambah 2B dikurang 5, A kali bulatan B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Apakah unsur di R masing-masing mempunyai inverse? Nah, mari kita buktikan ya teman-teman. Langsung saja untuk yang pertama yaitu A tambah bulatan B sama dengan A ditambah 2B kurang 5. Kita definisikan dulu identitasnya. Kita misalkan dengan P. Identitas misalkan. Nah, maka sehingga A ditambah P sama dengan A. Tambah bulatan P sama dengan A. Sehingga A ditambah 2P dikurang 5 sama dengan A. 2P dikurang 5 sama dengan A dikurang A. 2P sama dengan 5. Kenapa 5? Dikarenakan A kurang A yaitu habis ya. Dan negatif 5-nya kita pindahkan ruas ke kanan sehingga menghasilkan 5. Sehingga P sama dengan 5/2. Nah, lanjut untuk A ditambah inverse sama dengan identitas. Sehingga A kurang 2B dikurangi 5 sama dengan P. Dan kita misalkan ya, inverse-nya kita misalkan dengan inverse-nya kita misalkan dengan I. Nah, maka
A dikurangi 2I dikurangi 5 sama dengan P. A dikurangi 2I dikurangi 5. P-nya itu ini, hasil dari ini. P-nya kita masukkan 5/2. Nah, sehingga 2I sama dengan 5/2 ditambah 5 dikurang A. 2I sama dengan 5/2 ditambah 10/2 dikurangi 2A/2. 2I sama dengan 15/2 A/2. I sama dengan 15 kurangi 2A/2 dikali 2, sehingga I sama dengan 15 dikurangi 2A/4. Nah, ini maka inverse. Jadi untuk A tambah bulatan B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5 itu terbukti bahwa setiap unsur di R-nya itu mempunyai inverse. Lanjut, untuk A kali bulatan B sama dengan 2A ditambah B ditambah negatif dikurangi AB. Nah, kita misalkan identitasnya yaitu dengan Q ya. Identitas misalkan Q. Sehingga A kali bulatan Q sama dengan A. 2A ditambah Q sama dengan AK kurangi A. Q dikurangi A sama dengan Q dikurangi A sama dengan A kurangi 2A. Nah, kita distribusikan sehingga menghasilkan Q dikurangi AK sama dengan negatif A, sehingga Q kali 1 dikurangi A sama dengan negatif A, sehingga Q sama dengan negatif A per 1 dikurangi A. Q sama dengan negatif, sama dengan A dikurangi A kurang 1, per A dikurang 1. Nah, ini identitasnya. Nah, lanjut, kita misalkan inverse-nya yaitu I ya. Misalkan inverse I, sehingga A kali bulatan I sama dengan identitas. Nah, kita distribusikan sehingga 2A ditambah I dikurangi AI sama dengan A per A dikurangi I. Langsung kita operasikan sehingga I dikurangi AI sama dengan A per A dikurangi 1 kurangi 2A. I 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A. 1 dikali 1 dikurangi, dikali A dikurang 1 per A dikurang 1. I 1 per AI, dikali 1 dikurangi A sama dengan A dikurangi 2A pangkat 2 ditambah 2A.
Kenapa ini bisa jadi 2A pangkat 2? Karena kan yang ini disamakan dulu penyebutnya. Kalau pengurangan kan kita harus disamakan dulu penyebutnya, sehingga menghasilkan seperti ini. Sehingga I kali 1 kurangi A sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1. Nah, lanjut kita kalikan pecahan ini. I sama dengan I dikali 1 dikurangi A sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per A dikurangi 1. Nah, kita kalikan dengan 1 per 1 kurang A. Nah, sehingga menghasilkan I sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per negatif A pangkat 2 ditambah 2A dikurangi 1. I sama dengan negatif 2A pangkat 2 ditambah 3A per negatif dalam kurung A pangkat 2 ditambah, kita ubah dengan pengurangan, kurangi 2A ditambah 1. Nah, I sama dengan negatif 2A pangkat 2 dikurangi 3A per negatif A dikurangi 1 pangkat 2. Nah, kita distribusikan sehingga menjadi I sama dengan 2A pangkat 2 dikurangi 3A per dalam kurung A ditambah 1 pangkat 2. Nah, ini inverse. Sehingga maka dapat kita simpulkan bahwa setiap unsur di R itu masing-masing mempunyai inverse. Lanjut ke nomor 4. Di sini ada soal yang pertama yaitu yang A yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Nah, langsung saja kita operasikan dengan menggunakan pembagian kurung ya, sering disebutnya. DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Nah, dikarenakan DB masih dibagi dengan masih bisa dibagi dengan PT, karena DB lebih besar dari PT sehingga menghasilkan 1 dikali PT yaitu PT. Langsung saja kita kurangi DB dikurangi PT, bisa B dikurangi T itu tidak bisa karena lebih besar T. Minjem ke D1 sehingga 15 ditambah 11 sama dengan 26. Nah, 26 dikurangi T menghasilkan T. Yang D dikurangi P menghasilkan 1. Nah, 1T. Lanjut, 1T dibagi PT itu masih tidak bisa, kita turunkan yang E, 1TE dibagi PT. Kita kira-kira dengan angka 2, sehingga 2 dikali PT sama dengan 2 dikali P, 2 dikali T terlebih dahulu, 2 dikali T basis 15 sama dengan 1 sisa B. Nah, yang B-nya kita simpan, lalu yang satunya kita tambahkan ke di sini ada 2 dikali P ditambah 1. Nah, masukkan sama dengan 1 sisa 6. Nah, kita dapat mengoperasikannya. Nah, yang 2-nya kita simpan di sini. 2 dikali PT sama dengan yang tadi 16B. B
P-nya dari sini, yang sisanya kita masukkan. Lalu kita kurangi. Nah, kita kurangi sehingga menghasilkan 73T. Kita turunkan yang T. Karena kalau 73 masih tidak bisa dibagi dengan PT. Nah, kita kira-kira dulu dengan P. Sehingga P dikali PT sama dengan P dikali T terlebih dahulu sama basis 15 sama dengan 8 sisa P. Dan P dikali P ditambah yang ini 8 kita masukkan, tambah 8 sama dengan 7 sisa 3. Sehingga di sini kita tuliskan P dan di sini kita tuliskan 73P. P-nya dari sini. Nah, lanjut kita kurangi sehingga menghasilkan T dikurangi P. 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi PT masih tidak bisa, kita tambahkan koma di atas dan 0 di bawah. Dan 30 dibagi PT masih tidak bisa, kita tambahkan lagi 0 di bawah, satu lagi 0 di atas. 300 dibagi PT. Nah, kita kira-kira dengan menggunakan angka 4 dikali PT sama dengan 4 dikali T sama basis 15 sama dengan 3 sisa 7. Sehingga 4 dikali P ditambah 3, 3-nya dari sini, 3 sama dengan 2 sisa T. Ini dalam basis 15. Nah, berarti kita masukkan 4-nya di sini, terus kita masukkan di sini, berarti 2T7. 2T7. Nah, dapat kita kurangi, 300 dikurangi 2T7 itu menghasilkan 18. Nah, 18 sudah tidak bisa dibagi dengan PT, maka dan juga di belakang koma udah ada 2 angka, maka kita berhenti sampai di sini. Sehingga DBET basis 15 dibagi PT basis 15 menghasilkan 12P,04. Lanjut ke nomor B, yaitu TP DB9 dibagi basis 14 dibagi B35 basis 14. Sama seperti halnya yang soal sebelumnya, kita langsung saja karena TP DB9 itu masih bisa dibagi dengan B35, sehingga kita hasilnya 1. Masukkan 1 dikali B35 langsung dikurangi menghasilkan 277. Nah, 277 kita operasikan 277 itu tidak bisa, sehingga kita turunkan lagi dengan B. Nah, 277B dibagi B35. Nah, kita kira-kirakan dengan menggunakan angka 3. 3 dikali B35 sama dengan 3 dikali 5 basis 14 sama dengan 1 sisa 1. 3 dikali 3, nah ditambah 1 sama dengan P dalam basis 14 ini. Satu lagi, 3 dikali B sama dengan 2 sisa 5. Nah, sehingga menghasilkan di sini kita tulis angka 3 dan di bawahnya kita tulis 25P. Satunya ketinggalan, 25P1. 25P1 langsung kita kurangi. Kita kurangi sehingga menghasilkan di sini ya 1BP. 1BP itu lebih kecil dari B35 sehingga tidak bisa dikurangi, langsung kita turunkan yang 9-nya. 1BP9 dibagi B35 basis 14 kita kira-kirakan dengan menggunakan angka 2. 2 dikali B35 basis 14 ya. Nah, 2 dikali 5 sama dengan P atau sama dengan 10. Terus 2 dikali 3 sama dengan 6. Satu lagi, 2 dikali B sama dengan basis 14 sama dengan 1 sisa
8. Sehingga dapat kita tuliskan 186P. Nah, di sininya kita tuliskan 2 dikali B 35 sama dengan 186P. Nah, kita kurangi sehingga menghasilkan 33T. 33T itu tidak bisa dibagi dengan B35 dikarenakan B35 lebih besar dari 33T, maka kita tambahkan 0 di belakang dan koma di atas. Langsung saja 33T0 dibagi dengan B35 basis 14. Nah, kita kira-kirakan dengan menggunakan 4. Angka 4. 4 dikali B35 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 1 sisa 6. Nah, lanjut 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan T. Nah, selanjutnya 4 dikali B basis 14 sama dengan 3 sisa 2. Nah, sehingga menghasilkan 32T6. Nah, lanjut kita tulis di sini 4 dikali B35 itu tadi menghasilkan 32T6. Nah, langsung saja kita kurangi sehingga menghasilkan T8. Nah, karena T8 tidak bisa dibagi, kita tambahkan 0. Nah, T8 dibagi dengan B35 itu menghasilkan 1 dikali B35 yaitu B35. Langsung dikurangi T80 dikurangi B35 menghasilkan 249, sehingga TPdB9 dibagi B35 basis 14 sama dengan 132,41. Lanjut ke C, yaitu ubahlah 0,78 ke basis 12. Nah, kita tulis 0,78 ke basis 12 sama dengan pasti menghasilkan 0, karena ininya juga 0, kita simpan 0, di sini. Langsung 78-nya kita gunakan ubah ke basis 12. 0,78 dikali 12 karena basisnya 12 ya, per 12 juga dikarenakan basisnya basis 12. Nah, 0,78 dikali 12 itu menghasilkan 9,36 per 12. Nah, 9-nya kita taruh di sini dan 36-nya kita simpan terlebih dahulu untuk mengerjakannya lagi. Nah, lanjut ke 0,36 dikali 12 sama dengan bla 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 per 12 dipangkat 2. Nah, langsung saja 0,36 dikali 12 sama dengan 4,32. Nah, 4-nya kita masukkan ke sini, 32-nya kita simpan. Dan kita operasikan lagi 32-nya 0,32 dikali 12 sama dengan titik-titik per 12. Nah, langsung per 12 pangkat 3. Nah, langsung saja 0,32 dikali 12 sama dengan 3,84. Nah, 3-nya kita masukkan ke sana dan 84-nya kita operasikan lagi. Sehingga kita simpan di sini 3. Dan 84-nya kita operasikan 0,84. Nah, dikali 12 sama dengan bla 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 per 12 pangkat 4. Langsung saja kita operasikan 0,84 dikali 12 menghasilkan 10,08. Nah, kita simpan 10-nya di sini. Nah, sudahi saja kita akhiri penjumlahannya sampai sini dikarenakan masih panjang lagi. Sehingga 0,78 diubah ke basis 12 itu adalah 0,9430. Itulah. Terima kasih.
Lanjut ke nomor 5A. Gunakan teorema binomial untuk menjabarkan 3x dikurangi y pangkat 10. Nah, hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, hati-hati ya. Untuk di sana kan ada 10 faktorial ya. Faktorialnya dari 10 0 3 dikali 3x pangkat 10. Nah, yang 10 faktorialnya itu pasti naik ya. Dari 10 0, 10 1, 10 2. Dan yang dari x-nya itu 10x langsung ke 9x ke 8x. Jadi dalam x-nya itu menurun. Nah, dan untuk di y-nya itu pasti naik ya, menjadi dari min y, kemudian min y2, min y pangkat 2, lalu min y pangkat 3. Nah, sehingga dan seterusnya, dan sehingga menghasilkan, nah itu tampilannya yang 3x pangkat 10 dan seterusnya. Nah, dan setelah kita jumlahkan, itu hasil dari pengoperasian koefisien dua variabel. Nah, dan kemudian yaitu hasil dari pengoperasian yang sebelumnya. Dan hasilnya itu adalah seperti gambar yang ada di layar. Lanjut ke nomor 5B, tentukan suku ke-10 dari 3x dikurangi 2y pangkat 15. Nah, suku ke-10 itu sama dengan yaitu 15 per n dikurangi 1. Nah, di sini n-nya yaitu 10. Kenapa 10? Karena kan didapat dari sini. Lanjut, 15 per n dikurangi 1. 10 dikurangi 1 hasilnya 9 dikali 3x dikurangi 2y pangkat 15. Nah, sama dengan faktorialkan 15 faktorial per 9 faktorial 6 faktorial dikali 3x pangkat 6 dikali min 2y pangkat 9. Nah, sama dengan kita jabarkan 15, 14, 13, 12, 11, 10 per 6, 5, 4, 3, 2, 1 dikali 3x pangkat 6 kali negatif 2y pangkat 9, sehingga menghasilkan 5005 kali 729 x pangkat 6 dikali negatif 512 y pangkat 9, sehingga menghasilkan negatif 1868 dikali 106 240 x pangkat 6 y pangkat 3. Mohon maaf, ini jadi pangkat 3. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.